Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi ada orang yang tidak dikenal, berbadan gemuk, sedang tidur di atas koper. Koper itu tempat baju. Kemudian Fulan membuat video tentang orang tersebut yang niatnya akan dipasang di status WA-nya. Kemudian orang yang tidak dikenal yang sedang tidur itu bangun, dan orang tersebut merasa kesal kepada Fulan. Kemudian orang itu pindah tempat tidur. Nah, itulah visual mimpi yang dialami Fulan di dalam tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Jenis mimpi tersebut adalah sebagaimana mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir, dan dialami dua tahanan yang dulunya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua kisah mimpi tersebut ada di dalam surat Yusuf. Semua kisah mimpi tersebut memiliki simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat sehingga perlu ditakwil. Begitu juga mimpi yang dialami Fulan. Ketika di dalam mimpi yang dialami Fulan itu diperlihatkan orang yang tidak dikenal berbadan gemuk. Badan gemuk itu adalah simbol orang yang banyak makan. Yang juga berarti orang tersebut orang yang sering tidur dan malas beribadah. Hal itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafasnya. Hadis tersebut adalah tentang tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat mengenai makan dan minum. Hal itu mengenai ilmu syariat yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau seseorang itu sering makan, minum seperti orang awam makan 3 kali sehari, nantinya akan terjadi sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan. Beliau berkata, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Hati keras itu maksudnya hati yang sulit diberi nasihat, hati yang sulit memahami petunjuk, hati yang tertutup titik hitam. Berkaitan dengan sabda Nabi yang lain. Orang yang sering bermaksiat itu awalnya karena banyak makan dan banyak minum. Banyak makan itu otomatis banyak menambah volume darah. Yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, bahwa ada makanan, ada minuman yang bisa menambah darah. Kalau misalkan seseorang itu banyak darahnya, otomatis kuat, dipengaruhi oleh setan. Setan-setan, jin-jin yang kafir itu mudah menguasai orang yang banyak volume darahnya, orang yang banyak makan dan minum. Makanya Nabi itu mengatakan buruk. Jadi lebih buruk
keadaan orang yang perutnya dipenuhi dengan makanan dan minuman. Nah, karena kalau misalkan orang itu banyak makan, banyak minum, otomatis berat untuk beribadah, sehingga mudah melakukan maksiat. Sehingga dengan banyaknya maksiat yang dikerjakan, akhirnya memberikan noda-noda hitam yang menutupi hati. Akhirnya hal itu akan menjadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Nyambung kepada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Intinya hadis tersebut memberitahu kepada kita semua bahwa jika seseorang itu berbuat dosa, maka akan menghasilkan noda, titik hitam yang menutupi hati. Ya. Kemudian jika dia bertobat, beristighfar, dibersihkan noda tersebut sehingga hatinya kembali bersih. Tetapi jika kita melakukan kesalahan lagi, akan ditambah lagi noda hitam menutupi hati. Nah, kalau misalkan orang itu sudah tertutup hatinya, maka Allah firmankan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Ya, maknanya orang yang tertutup hatinya karena dosa-dosa maksiat yang diperbuatnya, dia melakukan amal apapun melalui anggota lahiriahnya, mengatakan sesuatu kah, berbuat dengan tangannya kah, berbuat dengan kakinya, itu selalu mengandung dosa yang dengan itu dia akhirnya bertambah ya, noda-noda hitam yang menutupi hatinya. Nah, begitu juga orang yang divisualkan di dalam mimpinya si fulan, dia itu ditandai dengan badan yang gemuk, berarti orang yang banyak makan, banyak minum, sehingga dia malas untuk beribadah. Sedangkan koper yang dia tiduri, itu makna tersiratnya adalah dia itu ingin mencapai kedudukan spiritual, karena baju itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai mimpi yang beliau alami. Diperlihatkan ada orang memakai baju, ada yang sedada, ada yang di bawah dada, juga diperlihatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memakai baju yang diseret, maksudnya bajunya panjang. Beliau mentakwilkan baju itu adalah agama. Jadi panjang pendeknya baju itu mengenai kadar agama dan amalan dari ilmu agama yang dilakukan oleh orang memakai baju tersebut. Nah, sedangkan di dalam mimpi si fulan itu bajunya ada di dalam koper, divisualkan koper. Dan orang itu tidur di atas koper itu. Yang maknanya orang tersebut ingin mencapai kedudukan spiritual tetapi tidak mau bertakwa, tidak mau melakukan ibadah. Sehingga fulan yang melihat keadaan itu dan fulan juga belum mencapai kedudukan makom berhakikat, sehingga dia tidak mengetahui kedudukan spiritual orang tersebut, makanya dia itu ingin memvideokan yang niatnya akan dipasang status di WA. Yang itu artinya fulan itu belum cakap, belum diberi kemampuan oleh Allah dalam membimbing orang yang seperti itu. Sehingga perbuatan fulan jika dihadapkan oleh orang yang seperti itu tadi, dia itu tidak bisa membuat orang tersebut termotivasi untuk melakukan mujahadah. Makanya di dalam mimpinya itu orang tersebut setelah divideokan oleh fulan merasa kesal dan pindah tempat tidur, malah tidur lagi. Nah, seperti itulah takwil mimpi yang dalam mimpi fulan, bahwa orang yang banyak makan, banyak minum, malas beribadah tetapi ingin mencapai kedudukan spiritual, tetapi fulan belum diberi kemampuan untuk menjadi seorang mursyid, sehingga apa yang dilakukan fulan membuat kesal orang tersebut dan malah orang itu kembali tidur lagi, pindah tempat saja. Seperti itu. Semoga kisah mimpi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.